Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Alfian Dava Bayaki dari Teknik Biomedis Angkatan 2020 dengan NIMTERA. Di sini saya akan memaparkan ujian akhir semester kecerdasan buatan biomedis dengan judul Prediksi Resiko Kesehatan Ibu Hamil menggunakan Mamdani Fuzzy Inference. Latar belakang penelitian ini adalah kehamilan merupakan periode ibu membawa embrio dan janin dalam rahim, di mana kesehatan ibu ini sangat mempengaruhi kesehatan janin, sehingga memerlukan perhatian khusus. Namun di Indonesia ini ada 4,8 juta kehamilan per tahun, di mana 300 kematian setiap 100.000 ibu hamil. Nah, faktor kematian ini disebabkan umumnya karena hipertensi dan pendarahan saat melahirkan, sehingga penting untuk mengidentifikasi resiko kesehatan ibu hamil. Nah, sistem prediksi resiko ini umumnya menggunakan data usia, tekanan darah, gula darah, dan denyut jantung. Sistem prediksi ini bisa dikembangkan menggunakan Mamdani Fuzzy Inference yang langkah-langkahnya mencakup fazifikasi, evaluasi aturan, agregasi output, dan defasifikasi. Nah, tujuan dari penelitian ini adalah mengimplementasikan Mamdani Fuzzy Inference untuk memprediksi tingkat risiko kesehatan ibu hamil. Dataset yang digunakan memiliki judul Maternal Health Risk yang berasal dari link sebagai berikut. Dataset ini terdiri dari 1014 sampel dengan 6 fitur dan 3 target output. 3 target output ini mencakup low risk, mid risk, dan high risk, di mana setiap jumlah datanya ditunjukkan sebagai berikut. Untuk atributnya mencakup age atau umur, systolic BP atau tekanan darah sistolik, diastolic BP atau tekanan darah diastolik, blood glucose atau kadar gula darah, body temperature atau suhu tubuh, dan heart rate atau denyut jantung ibu hamil. Nah, untuk implementasinya sendiri, yang pertama saya akan instalasi dan import library. Di sini utamanya saya menggunakan Scikit Fuzzy untuk membentuk fuzzy-nya sendiri, dan rulekit untuk menghasilkan rule atau seperangkat aturan dari dataset yang saya gunakan. Untuk data preprocessing-nya sendiri, saya akan membaca dataset, kemudian menyesuaikan nama kolom, kemudian cek dataset atau exploratory data analysis, dan cek statistik deskriptif. Nah, untuk informasi statistiknya sendiri ada rata-rata, standar deviasi, nilai minimum, dan nilai maksimum. Informasi ini nantinya akan saya gunakan dalam tahapan membentuk himpunan fuzzy. Nah, untuk nilai statistiknya sendiri ditunjukkan di kanan ini. Nah, kemudian selanjutnya adalah membentuk membership function. Nah, membership function ini mengubah bilangan tegas atau kris menjadi bilangan fuzzy, menggambarkan sejauh mana sih suatu nilai dianggap sebagai bagian dari suatu himpunan fuzzy. Di sini saya menggunakan 4 kategori pada tiap atribut data yang nilainya saya tentukan berdasarkan literatur yang ada. Kemudian untuk inputnya sendiri saya menggunakan fungsi kontrol antecedent untuk variabel untuk universe dari input. Kemudian terdapat fungsi tree membership MF atau triangular membership function dan trapezium membership function digunakan untuk derajat keanggotaan atribut input. Nah, ini adalah membership function dari atribut data yang saya gunakan. Kemudian sedangkan untuk outputnya sendiri, yaitu variabel keluaran risk level, saya menggunakan control consequent untuk deklarasi universe output. Jumlah kategorinya risk level sesuai dengan dataset yang ada, yaitu 3 kategori, low risk, mid risk, dan high risk. Nah, untuk menghasilkan fuzzy rule, saya menggunakan library rulekit. Percobaan pertama dilakukan dengan langsung melewatkan dataset yang ada ke dalam rule classifier. Nah, ini menghasilkan aturan sebanyak 19 buah yang salah satunya ditunjukkan pada gambar di bawah. Nah, apabila kita amati, rule yang dihasilkan ini didasarkan pada suatu rentang nilai. Contohnya adalah aturan pertama, yaitu apabila blood glucose dalam rentang open interval 7,95 hingga infinity, maka risk levelnya adalah high risk. Nah, namun apabila kita amati, kita memerlukan rule dalam fuzzy logic ini menggunakan variabel linguistik yang membawa konsep nilai linguistik hit seperti low, medium, intermediate, dan high. Jadi, saya tidak bisa langsung menggunakan aturan itu untuk sebagai aturan di fuzzy inference. Maka di sini saya melakukan percobaan ulang untuk menghasilkan rule dengan memodifikasi data input yang digunakan sebagai masukan rulekit. Nah, nilai masukan yang awalnya berupa rentang nilai akan diubah ke nilai hits dengan batasan yang bersifat crisp, sehingga data yang dilewatkan ke dalam rule classifier berupa data kategorikal. Nah, ini akan menghasilkan 20 rule yang ditunjukkan sebagai berikut. Nah, kemudian adalah simulasi. Di sini saya menggunakan perintah system.input untuk memberikan nilai pada variabel data, system.output untuk menghasilkan nilai dari model fuzzy Mamdani, dan langkah dari stepnya sendiri ada fazifikasi input, evaluasi role, dan agregasi output, dan defasifikasi. Nah, hasilnya adalah di sini saya mengambil data pada dataset menggunakan fungsi random sehingga acak. Nah, pada simulasi pertama saya mendapat indeks 15 dengan data di kiri ini. Setelah data ini saya lewatkan ke dalam model, maka akan memberikan nilai risk level sebesar 27,805. Nah, nilai ini cenderung berada pada
kategori low ditunjukkan dengan membership function yang lebih tinggi daripada kategori mid, sehingga apabila kita bandingkan dengan risk level pada label pada dataset, outputnya adalah sesuai. Kemudian saya melakukan simulasi lagi menggunakan mendapatkan indeks 2 yang datanya sebagai berikut. Nah, pada tahap ini saya mendapatkan risk level sebesar 54,68. Apabila kita amati di grafik, ini cenderung ke mid risk. Nah, apabila kita bandingkan dengan label yang ada di dataset, ini menunjukkan nilai high risk, maka ada masih belum sesuai antara prediksi dengan aktualnya. Nah, analisisnya adalah hal ini dapat disebabkan oleh rentang membership function yang penulis definisikan yang masih belum optimal, serta role yang dihasilkan oleh role kit sendiri perlu dievaluasi ulang untuk memastikan apakah role yang dihasilkan ini sesuai dengan aturan yang harusnya, khususnya karena proses konversi nilai numerik menjadi nilai kategorikal yang sebelumnya saya lakukan. Nah, kesimpulannya sendiri dapat diketahui bahwa model Mamdani fuzzy inference yang telah dibuat dan disimulasikan cukup mampu memberikan prediksi risiko kesehatan ibu hamil berdasarkan data yang ada. Nah, model yang dihasilkan masih memerlukan evaluasi dan peningkatan pada membership function dan role yang digunakan untuk memberikan keluaran prediksi yang lebih baik lagi. Diharapkan dengan adanya sistem prediksi risiko kesehatan ibu hamil ini membantu ibu hamil dalam menjaga kesehatannya. Kemudian adalah simulasi. Untuk simulasi yang pertama ada import library. Ini prosesnya saya lewati karena memakan waktu, namun keluarnya sebagai berikut. Ini adalah instalasi library. Kemudian terdapat import library. Kemudian data preprocessingnya sendiri. Saya akan mendownload dataset yang sudah saya unggah ke dalam file drive saya. Kemudian saya akan menampilkan dataset tersebut. Dan di sini saya mengubah kolom BS menjadi blood glucose agar mudah dipahami. Kemudian saya mengecek tipe data dari dataset. Di sini integer, float, dan object. Kemudian mengambil statistik deskriptif yaitu mean, standard deviasi, min, dan max yang nantinya saya gunakan pada tahap berikutnya. Kemudian saya mencari tahu jumlah label low risk, mid risk, dan high risk. Selanjutnya adalah membentuk membership function. Di sini saya menggunakan trap mf dan trim mf untuk input menggunakan control antecedents. Ini untuk variable age, kemudian ini untuk variable systolic BP, ini untuk diastolic BP, ini untuk blood glucose, ini untuk body temperature, ini untuk heart rate, dan ini untuk output risk level saya menggunakan control consequent. Kemudian untuk menghasilkan fuzzy role, di sini seperti yang saya paparkan sebelumnya, saya langsung masukkan, namun keluarannya adalah suatu rentang interval. Maka di sini saya memodifikasi yang awalnya berupa data numeris menjadi data kategorikal. Sebagai contoh, dalam rentang 0 sampai 12 maka kategorinya adalah child, 12 sampai 25 adalah young, dan seterusnya. Maka nanti keluarannya adalah sebagai berikut. Keluarannya yang awalnya adalah data numeris menjadi data kategorikal. Kemudian saya memasukkan data tersebut ke dalam classifier yang menghasilkan role sebagai berikut. Nah, role ini bisa langsung saya gunakan. Kemudian saya menuliskan ulang role tersebut agar formatnya sesuai. Saya membentuk fuzz control di mana ini mengkompilasi role yang ada dan membentuk sistem fuzzy-nya. Di sini saya mensimulasikan dengan nilai sembarang atau memasukkan nilai sendiri. Sedangkan yang ini saya menggunakan mengakses dataset yang ada. Jadi di sini raw index 2 seperti yang saya paparkan sebelumnya. Nah, maka keluarannya adalah high risk. Di sini mid risk sesuai yang saya paparkan sebelumnya atau data yang nomor 15. Di sini low risk dan di sini adalah cenderung ke low risk, dan di mana outputnya ini telah sesuai atau apabila ingin menggunakan data random. Nah, di sini dia mengakses data nomor 325 yang harusnya low risk, di sini ditebak di antara low risk dan mid risk. Sekian pemaparan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.